jumpa lagi dengan saya Rosita. Selamat datang di YouTube channel saya. Oke teman-teman, saya mau kasih tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kurikulum itu. Apa fungsi, tujuan, komponen sebuah kurikulum, dan bagaimana sejarah dari kurikulum itu sendiri. Nah, mari kita simak penjelasannya. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurere yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Berikut adalah fungsi dari kurikulum. 1. Fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang tiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Praktiknya, kurikulum terdiri dari 5 komponen, antara lain. 1. Tujuan kurikulum. Setiap negara merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai melalui kurikulum. Yang kedua, materi kurikulum. Kurikulum mengandung materi yang berupa serangkaian bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan di negara tersebut. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi tersebut merujuk pada metode dan peralatan yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar. Yang keempat, organisasi kurikulum. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi pada kurikulum ditujukan untuk memeriksa apakah kurikulum yang diterapkan tersebut efektif dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman,
Tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Berikut perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawadana, pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan Satuan Pelajaran yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum kembali mengalami pembaruan di tahun 1994, 1994, 1999, 2004, 2006, dan yang terakhir di tahun 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan K13 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Perubahan bukan hanya ditemui pada cara penilaian dan penyajian nilai tersebut, tetapi juga pada materi pembelajaran. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, meskipun beberapa ahli mendefinisikan kurikulum dengan cara pandang yang berbeda, intinya tetap sama, yaitu sebagai cara untuk mencapai tujuan pendidikan. Apapun kurikulum yang diterapkan, pasti bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik. Sekian pembahasan saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih, see you next video.